Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa aku? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ahmad Sunandar. Ahmad Sunandar. Amin, sehat walafiat. Denica, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Said Amin Qutbi. Ainur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh ya Hamdani, Masya Allah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih. Oh Masya Allah, sama-sama. Mujakara ya. Amin. Keng, terima kasih. Keng Nova, terima kasih. Lawas kadang mengikuti HP ulun hanya aja pulang. Oh iya, wah nyaman tak berganti HP. HP hanyar. Omesak, terima kasih. Terima kasih yang hadir. Ulun di Lamandau, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Kabupaten Lamandau. Oh iya, kada mengikuti ulun gini 2 malam ni kada lepon. Lombok hadir Jainuddin. Oh kada, ulun kada di Martapura. Jauh dari Martapura. 18 jam lagi dari Martapura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang hadir. Oh di Kota Baru. Nur Hayati, Nur Hayati 41 banyaknya bisa angkon. Kalau pian haulan sekumpul di mana bagana? Biasanya ulun di Gang Suwardi, di Madani Walid namanya. Madani Walid, Madani Dapur 2. Amun TR hadir. Waalaikumsalam Siti Jum'ah. Siti Jum'ah. Insya Allah kena bulan Rajab hadir di Banjar. Waalaikumsalam. Babinian umpat jarah tapi kada maharamnya kayak apa guru? Perempuan tuh boleh keluar, pertama satu izin suami, yang kedua boleh dia keluar beserta kelompok bibinian juga, yang ketiga boleh keluar beserta laki-laki beserta perempuan yang sikah namanya atau kabilah yang dapat dipercaya itu boleh keluar. Intinya izin daripada laki. Jadi 3 macam. Satu keluar dengan izin laki, yang kedua berkelompok dengan para perempuan, sama-sama perempuan, yang ketiga adalah dengan kabilah kelompok yang bisa dipercaya. Seperti itu kalau di babul haji, nah seperti itu boleh keluarnya. Terima kasih yang hadir. Terima kasih. HSN Flash, Masya Allah.
apa itu bersama mahram, ya beserta mahramnya, ya yang keempat beserta mahramnya. Ada yang keempat beserta mahramnya, beserta kelompok asal bersama perempuan, kabilah yang dipercaya. Alhamdulillah, masya Allah. Yang jelas itu kan izin, jelas itu izin. Terima kasih Haisen. Assalamualaikum guru, semoga pian sehat selalu. Makanya kalau orang mengantar perempuan ke kubur itu haram kalau dia bercampur dengan laki-laki, haram hukumnya kalau hanya mengantar ke kubur. Kalau nya jauh dari golongan lelaki, kelompok laki-laki waktu mengantar itu kubur, itu makruh hukumnya. Jadi pada dasarnya haram apabila bercampur, haram bila itu menimbulkan syahwat, fitnah namanya kalau dalam kitab. Habis itu kalau nya terpisah jauh daripada makbarahnya, itu makruh hukumnya. Amin ya rabbal alamin. Istiqamah guru, amin. Dahlia, terima kasih. Amin doanya, terima kasih Adi, terima kasih. Rasa hampa hidup biar duit banyak, biasa saja hati. Bagus tuh inggih. Batakun guru, rasa hampa hidup biar duit banyak, biasa saja hati. Apa itu maksudnya? Ada tuh Nur Hayati. Macam-macam perasaan orang itulah. Perasaan orang ada yang hampa, ada yang sedih, padahal berduit banyak aja lah. Jadi mau duit banyak, ada banyak, sama aja, tenang ya hati. Kalau dalam beribadah nyaman aja, nah itu sudah syukur. Seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi tajali. Masya Allah. Nah, namanya tajali. Ini. Amin ya rabbal alamin. Doanya terima kasih. Tajali. Bismillah. Waalaikumsalam Asreni Gol. Terima kasih Asreni Gol. Masya Allah. Ayo, judulnya apa malam ini? Emang diulahkan lah judulnya nah. Ibnu Ma'ruf, Masya Allah, terima kasih Ibnu Ma'ruf menyimak kita sebentar aja lah. Duit berberkah seperti apa guru? Ya, duit berberkah itu pertama, satu didatangkan daripada pekerjaan yang halal, hasil daripada yang halal berberkah. Berberkah. Yang kada bercampur dikerja datang daripada sesuatu pekerjaan yang halal, menandakan duit yaitu berberkah seperti apa. Duit itu kada tapi mau habis satu. Yang duit berberkah itu diantaranya tuh kada mau habis. Itu dalam artian kalau kita belanja kadang-kadang ya harganya lebih murah lah atau seperti apa, itu seperti itulah berkah namanya. Nah, yang kedua, duit berkah itu senantiasa biasanya dibelanjakan kepada jalan yang baik-baik, untuk bersedekah kah, itu menandakan duit itu berkah. Nah, lain halalan thayyibah ya. Itu ada yang halal tapi kada berkah, halal tapi thayyibah itu halal dan bersih. Nah, itu berarti duitnya halal dan bisa kita membersihkan itu duit tadi dengan apa? Dengan dijakati. Bejakat itu baru halalan thayyibah namanya. Duitnya banyak yang halal, kada membawa kepada yang haram, datangnya daripada yang halal, lalu kita bisa menjakatinya pulang, bisa bersedekah, bisa menjakatinya, itulah namanya duit halalan thayyibah namanya. Guru mau nanya, kalau orang yang memakan gak Allah apa tuh? Memakan gak Allah itu seperti apa? Nah, seperti apanya itu memakan kada bisa ulun, artinya memakan apa? Hak. Memakan hak Allah Ta'ala. Semuanya yang kita makan ini baik secara fikih, secara syariat, secara hakikat, memakan hak Allah Ta'ala sebenarnya. Tinggi, karena semua yang punya di alam ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memakan hak Allah Ta'ala itu ada yang dari jalan yang halal, artinya sesuai syariat, ada yang kada
jalur syariat, berarti yang haram namanya. Adapun di dalam ilmu hakikat, kalau memakai biasanya adalah memakai hak Allah Ta'ala itu yaitu mengakui semua sifat, semua af'al itu punya kita, itu memakai hak Allah Ta'ala namanya. Nah, di dalam kaidah, di dalam syariat, di dalam hukum ilmu hakikat, yaitu menurut ilmunya, yaitu kita ini punya ikhtiar, punya kehendak, punya ikhtiar. Tetapi ikhtiar kita itu semuanya adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berkehendak, tetapi Allah Taala yang menentukan. Nah, itu kadang memakan hak Allah Taala. Kita ini memakai hak Allah Taala. Kita memang sembahyang, tetapi kita dalam gerakan sembahyang, semua perbuatan sembahyang kita akui semuanya itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kada makan. Jalan Bahiring judulnya gerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin batakun guru. Apabila digawian ngalih sagan kita ibadah, lebih baik ditinggalkan kada apa-apalah guru. Kada mungkin ngalih. Karena inamal usri yusra, ngalihnya itu seperti apa? Jadi ngalihnya itu seperti apa? Apakah tidak ada waktu istirahat sehingga kita kada sembahyang? Atau kita itu berpakaian kita itu kotor? Kalau kita pakaian kotor tetap aja kita disuruh sembahyang. Namanya sembahyang li hormatil waktu. Seandainya kita itu tidak bisa sembahyang karena gawiannya tidak ada putusnya, maka di waktu senggang kita wajib mengqadanya. Jadi kewajiban itu tidak bisa kita tinggalkan selama kita itu akal kita masih ada. Jadi kayak itu. Jadi kada bisa kita meninggalkannya. Jadi kewajiban tetap kewajiban. Seandainya ketinggalan nanti diqadha, namanya sembahyang tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Martapura. Amin ya rabbal alamin. Urwah Albani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin warahmatullahi. Serigala. Terima kasih, alhamdulillah. Serigala cinta. Alhamdulillah guru, doakan kita guru menjadi amin ya rabbal alamin ke serigala cinta. Minta doakan anak ulun bakti kepada orang tua, amin ya rabbal alamin. Guru, tentang prasangka baik buruk hanya Allah Ta'ala yang hak menilai, bahkan baik itu sendiri. Iya, karena baik dan buruk itu kita kada tahu antara seseorang itu prasangka buruk atau tidak, atau niat yang baik atau tidak. Karena masalah batiniah itu kada bisa kita memasukinya, itu masalah hamba dengan Tuhannya. Wala tudakhiluna wala tudakhilani ya bainal abdi wa bainal abdi wa bainallahi wa abdihi. Kada bisa kita masukinya. Guru tentang mahayata. Duit dari bank buka usaha bisa dibersihkan menjadi berkah lah guru. Duit halal dan thayyiban. Siapa aku? Ulama sekarang itu memfatwakan kalau secara hukumnya lah meminjam di bank konvensional itu hukumnya haram, hukumnya karena riba, karena berbunga, hukumnya berbunga, jadi dihukumkan riba, jadi haram. Nah, seperti itu. Ulama ada mengatakan bahwasanya hukum meminjam uang di bank itu ada 3. Pertama adalah makruh, yang kedua mubah, yang ketiga haram. Mubah hukumnya apabila untuk usaha yang baik-baik, maka hukumnya mubah. Haram apabila meniat meminjam duit tadi di bank tadi dengan tujuan untuk pekerjaan yang haram, maka hukumnya haram. Makruh karena ada ulama mengharamkan dan ada ulama yang membolehkan. Entah itu karena terdesaknya lalu dihukumkan makruh. Tetapi pada dasarnya meminjam uang di bank itu adalah hukumnya haram. Lalu bagaimana bank konvensional lah? Lalu bagaimana orang itu bisa membersihkan hartanya tadi daripada bank tadi? Ulama berpendapat 2 macam. Satu, kaul yang muktamad, semua harta daripada hasil daripada pinjaman di bank itu dikembalikan, diserahkan semuanya hasilnya. Artinya kalau toko banyak, tokonya dihabiskan semuanya. Yang kedua adalah dikembalikan haknya, yang misalnya minjam 100 juta, maka 100 juta itu dikembalikan haknya, yang 100 juta itu untuk membangun jembatan kah, membangun jalan kah. Itu sebagian cara untuk membersihkan harta yang hasil daripada meminjam daripada riba tadi. Wallahu alam, seperti itu. Guru, bagaimana cara duduk di hakikat itu? Guru, di hakikat itu duduknya kayak apa?
Duduk di hakikat itu memandang semuanya itu adalah kenyataan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Duduk di hakikat itu maksudnya pandangan batiniah pian, memandang seluruh alam ini majhar kenyataan sifat dan afalnya Allah taala. Itu sudah duduk di hakikat. Ibarat orang beramaliyah, dia merasakan bahwasanya amaliyahnya ini bisa dilakukan karena anugerah Allah taala. Itu duduk di hakikat namanya orang itu. Duduk di hakikat namanya. Setiap pekerjaannya, pandangannya, dia merasa bahwasanya pandangannya ini adalah anugerah Allah Ta'ala. Terus semuanya yang dilakukannya, baik berzikir, berwirid, dia kadang memandang dirinya dalam artian bisa berwiritan, tetapi semuanya anugerah Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala lah dia itu mampu berwiritan. Itu masuk di hakikat namanya. Nah, kayak itu. Salam dari Tambilahan Riau, doakan guruna barakatan nonton lebih antum, masya Allah. Wo I am Abdul Ghani, terima kasih guru. Bulan puasa parak sudah enggih napa enggih, hutang puasa habis lahiran sudah dibayar fidyahnya, belum dibayar. Kalau ini memasuki memasuki puasa kena taliwat belum dibayar, berarti bayar fidyah lagi pian, semut lagi untuk 1 hari puasanya bila sudah masuk. Tapi pian dahulu itu kada puasa itu waktu melahirkan itu takut karena anak kah atau takut diri sendiri kah? Kalau nya takut diri sendiri pian bayar fidyah dan wajib mengkada. Tapi kalau takut dengan anak pian bayar fidyah saja karena menyusui misalnya, atau orang hamil takut terhadap dirinya. Ini kalau terpaling kena padahkanlah, soalnya bisa terbalik ulun menyampaikan terbalik itu. Dia takut terhadap dirinya itu bayar fidyah dan bayar kadaan. Misalnya menyusui takut dirinya lemah, takut dia kurang energi, itu lalu dia batal kada puasa dengan sebab takut dengan dirinya ketika menyusui. Nah, itu bayar fidyah dan bayar qadaan, dua macam. Nanti kalau saya terbalik itu diberitahu lah. Nah, kalau dia takut terhadap anaknya cukup bayar fidyah saja, tidak membayar qadaan. Apabila seseorang itu di dalam bulan puasa tidak puasa dengan sebab tadi, dengan sebab haid misalnya, lalu tidak dibayar qadaannya sampai puasa yang akan datang ini belum bayar qadaannya, maka dia wajib bayar fidyah 1 mud untuk 1 harinya beserta wajib mengqadha masih. Ini bagi orang yang haid. Nanti kalau orang yang hamil, orang yang menyusui itu ada alasannya dulu nanti dia bayar qadaan atau tidak. Tetapi wajib bayar fidyah apabila dia sampai ke bulan puasa ini tidak bayar fidyah. Jadi orang yang haid, misalnya orang yang haid tidak membayar puasanya 7 hari. Nah, itu sampai bulan puasa ini dia wajib bayar fidyahnya 7 mud. 7 mud itu kalikan aja 2 kilo 8 on. 1 mud itu sekitar 15 sampai 18 kilo lah. Anggaplah 3 kali 8 24, jadi 20 kilo lah kurang lebih dia bayar. Nah, tetapi wajib dia mengqada puasanya masih seperti itu. Nanti rasanya lihat aja di anu ulun, di apa itu, di piti ulun ada masalah bayar fidyah itu. Amin ya rabbal alamin. Doanya terima kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah guru, terima kasih guru, sama. Dan Nabi Muhammad SAW orang yang indah. Kalau membersihkannya disumbangkan ke pondok bagaimana? Bagusnya jangan, keperluannya untuk orang muslim aja. Keperluannya untuk jalan ke unang harnang dari yang riba tadi itu. Kalau ke pondok itu sebenarnya kalau orang memakannya kada apa-apa. Di dalam kitab Hidayatus Salikin disebutkan kalau kita bersedekah yang haram, lalu orang itu menggunakan yang haram tadi, orang itu kada berdosanya. Karena dia tidak tahu, beda dia dengan tahu. Kita yang berdosanya. Jadi kalau itu riba gunakan untuk kepentingan umum. Ulama banyak menyarankan bikin jalan kah, bikin jembatan kah, atau wisi umum. Seperti itu. Guru, amun kita sembahyang soranganan kada kamat sah kah sembahyangnya? Iya, sah aja hukumnya. Karena kamat itu sunat sebelum sembahyang namanya. Pekerjaan yang disunatkan sebelum sembahyang diantaranya ajan kamat. Seandainya tidak ajan dan tidak kamat ya rapopo, tetap sah hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, apakah dahi hirang itu
sunnah Nabi kadada Nabi hirang aditya. Inggih. Orang hirang itu kan karena faktor lama sujud kah atau bekas teranjah apa kah? Inggih. Kada mesti juga. Inggih. Jadi ada yang karena keahli taatnya dia hirang, boleh jadi. Inggih. Kemarifatullah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Makam tajrid ditariknya basunyi, khalwat dan kamar setelah wasil. Kayak kenapa itu guru? Makam tajrid itu sebenarnya dua makam. Satu sebelum wasil, yang kedua makam tajrid yang sebenarnya, yaitu sesudah wasil. Dr. Rahanilah, makam tajrid itu kada mesti kita itu di makam tajrid jahir dan batin harus berkhalwat. Ada juga orang itu yang cukup diberikan gurunya di makam asbab, tetapi batinnya yang di makam tajrid. Dalam artian batinnya senantiasa musyahadah dan muraqabah, dan jahirnya tetap aja dia seperti biasa, bergaul seperti biasa. Seperti itu namanya orang itu di makam asbab, tetapi zahir batinnya di makam tajrid. Adapun orang yang berkhalwat, berujlah, itu namanya tajrid jahir dan tajrid batin. Benar-benar menyunyikan dirinya, bersepi zahirnya daripada makhluk, bersuci juga batinnya daripada mengingat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang itu salikin, pekerjaannya namanya suluk, namanya suluk itu pekerjaannya lah. Jadi orang itu kada mesti ini makam tajrid yang berkhalwat, ndak. Orang wasil itu bisa saja dia di makam asbab tetapi dia bisa wasil. Tetapi keduanya, orang yang di makam tajrid jahir ataupun tajrid batin, ataupun orang tadi jahirnya di makam asbab, batinnya di makam tajrid, itu semuanya nanti itu harus dibawa bimbingan guru. Jadi ada guru itu yang menaikkan dia ke makam tajrid, ada yang ia itu tetap di makam asbab, kada dinaikkan gurunya. Karena orang naik ke makam tajrid itu ada dua sebab. Satu, sebab gurunya yang menaikkan. Dua, karena isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala dia itu naik ke makam tajrid. Nah, untuk lebih jelasnya lihat di YouTube ulun. YouTube MT Nurul Mustafa Lamandau. Bagaimana orang itu di makam tajrid, yang di makam asbab, dan di mana di makam tajrid. Sampai dia kepada tajrid yang sebenarnya, yaitu tajrid yang ma'rifatullah namanya, sampai ma'rifatullah. Orang tidak bisa sampai kepada tajrid yang sebenarnya kecuali dia melalui dulu makam tajrid. Nah, di makam musyahadah tersebut baru nanti dia tajrid di makam syahadah, yaitu makam menyaksikan atau makam wasil ilallah. Gimana akadnya guru? Nah, akad apa itu? Guru hadir dari Marabahan, guru ulun musyahadah nur timbul, malah ka tauhid kayak apa guru? Memang seperti itu. Orang yang musyahadah lewat jalur Nur Muhammad itu nanti nampaknya tetap di tauhid, karena Nur Muhammad itu adalah kenyataan daripada sifat dan afal Allah Ta'ala. Jadi kayak apa aja orang musyahadah itulah, orang musyahadah itu tetap nanti kembalinya kepada jalur tauhid namanya. Tetap kembalinya panaknya di jalur tauhid. Kenapa? Karena Nur Muhammad itu makhluk juga, dijadikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tenggelam itu, tapi kadang-kadang dia tenggelamnya dulu nanti di Nur Muhammad aja tenggelamnya. Ada juga yang langsung tenggelam, karena apabila orang wasil di Nur Muhammad itu tetap dia wasilnya kan hilang Nur Muhammadnya, kada nampak. Yang nampak apa? Jamal kamalullah. Karena Nur Muhammad itu adalah kenyataan dari jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan sifat Allah Ta'ala, kesempurnaan afal Allah Ta'ala yang nyata yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad yang nyata itu siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Nah itu, kayaknya kita rincikan panjang rinciannya. Guru ilmu mental minyak bintang imbah operasi besar. Minyak bintangnya yang seperti apa dulu? Karena minyak bintang itu ada dua, ada yang jalur kanan, ada jalur kiri. Jalur kanan ataupun jalur kiri, asal jangan pian maeti katakan itu yang memberi bekas tuh ada bapak, karena dibuangi. Dalam puasa tidurnya bermimpi basah, apakah batal guru? Kada batal, Haji Abdul Hamid, tapi wajib mandi. Orang yang dalam keadaan puasa misalnya, lalu dia bermimpi junub misalnya, itu apakah batal puasanya? Tidak batal, tetapi dia wajib mandi, puasanya kada batal. Mau nanya Ustadz, apakah warid? Warid lah, itu beriringan dengan lintasan pirasat. Kada, tergantung. Kalau warid itu kada melalui pirasat lalu dipikirkan, enggak. Warid itu adalah hasil daripada kita berwiritan.
Laulal wirid maka nawarid. Orang itu berwiritan lalu dapat warid. Jadi seandainya orang itu berwiritan, apa saja diwiridkannya, habis dia berwiritan, sedang berwiritan, itu biasa timbul di dalam hatinya kelezatan. Karena warid itu datangnya lezat. Habis dia berwiritan bisa, di waktu berwiritan bisa. Kalau waridnya menyuruh berzikir lain dan itu lebih lezat, maka berzikirlah, yang tinggalkan zikir yang ada. Berarti sudah diberikan oleh Allah Ta'ala irsad untuk berpindah wirid. Nah, warid ke warid, warid itulah yang membawa kita kepada wasil namanya. Nah, jadi kalau kita berguru kita pasti tahu itu. Karena warid itu kita habis musahadah kah, habis tafakur kah, datang warid. Warid itu bisa menyuruh kita membaca Quran, membaca salawat. Kita itu bisa menyuruh berzikir, bisa menyuruh salat, bisa menyuruh puasa. Kalau waktunya yang panjang, tapi biasanya itu sebentar kalau warid itu, kalau orang sudah biasa. Nah, warid itu kadang mesti yang tadi itu bisa juga berupa teringat dosa kita. Di waktu kita berwiritan, ingat dengan dosa kita, ingat kesalahan kita, atau diberikan rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena warid itulah yang membawa kita kepada makam wasil, bukan wiritan kita yang ada itu. Makanya orang wasil itu bukan dengan sebab wiritan ya, tetapi dengan warid. Warid itu namanya laduni nanti. Laduni boleh dikatakan dalam kitab hikam, laduni namanya. Tetapi kalau masyhurnya di dalam kitab hikam adalah warid namanya. Nah, warid itu pian rasakan setelah pian berwiritan, sampian berwiritan, rasanya datangnya mendadak dan lezat, dan itu semakin tajalinya kebesaran Allah Ta'ala. Semakin kita turuti waridnya, misalnya menyuruh kita membaca salawat, padahal yang kita baca asalnya zikir, tetapi kita ingat dengan salawat ketika itu dan lezat, dituruti lezat dia. Nah, itu akan membawa kepada makam wasil nanti warid itu. Ada yang disuruhnya berzikir, ada yang disuruhnya diam aja. Karena sudah mesra zikir kita, lalu kita kalau berzikir mengganggu. Tetapi kalau kita berdiam, kalau kita diam itu lebih lezat. Maka warid berarti nyuruh dia kita diam. Jadi ada warid itu yang diam ya orang kalau sudah habis berzikir. Itu kalau waridnya menyuruh berdiam. Kalau dia nyuruh salat, nah berdirilah salat. Warid itu nanti macam-macam. Datangnya lah malam yadri lam yajuk kalau sampai ke situ. Nah, agar enggak kesasar guru, iya ikuti petunjuk Nabi, hudal linnas, jalikal kitabul raiba fi hudal linnas, hudal lil muttaqin. Nah, itu dituruti je sesuai dengan Quran. Artinya qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni, ya Nabi ikuti aku. Ikuti Nabi itu kada betar sesat. Zahirnya mengikuti syariatnya, akidahnya, ikuti Nabi kayak apa? Mengikutinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersandar. Guru kayak apalah caranya mengislamkan orang Cina kaya hatinya hendak masuk Islam tapi masih mikir-mikir, biar aja Allah Ta'ala nanti memberikan hidayah. Innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Syariat yang membayar tarikat bayar juga apanya itu batakun. Syariat yang membayar tarikat bayar juga, apa itu maksudnya? Apakah warid itu beriringan dengan lintasan? Sudah tadi ulun jawab, kada mesti. Dia kadang terlebih awal datang daripada lintasan kita. Cuma nya kada ada lintasan di pikiran kita, lalu kita pikirkan baru timbul. Itu namanya kita itu masih berpikir. Warid itu tidak dipikirkan, dia langsung datang aja. Warid itu beriringan dengan lintasan, kada, dia datangnya berkajutan pokoknya. Ini gimana? Assalamualaikum guru, kayak apa caranya mempanakan diri di apa Allah Ta'ala dan Nur Muhammad? Lihat itu ulun, piti ulun, di piti ulun tuh lengkap semuanya di piti ulun itu. Nah, lihat di piti itu cara memanakan diri terhadap Nur Muhammad, terhadap apal. Kalau lebih jelasnya lihat di YouTube-nya, lihat MT Nur Mustafa Lamandau di YouTube-nya. Itu bahagian caranya lah. Cara ini kita apabila kita sudah tahu caranya, satu cara misalnya musahadah Nur Muhammad atau cara pada jalur tauhid, itu nanti pian diberikan sendiri caranya pian memanakan itu. Bukan yang sesuai dengan ulun beritahu itu ndak. Makanya ulun itu kalau memberitahu orang misalnya cara musahadah Nur Muhammad, kadang ulun berbeda-beda. Kenapa? Karena berbeda-beda nanti cara kita musyahadah. Cuma yang dasarnya kita ketahui dulu, membesarkan, memanakan diri terhadap Nur Muhammad zahir dan batin, menyatakan zahir dan batin bahwasanya bukan kita, bukan perbuatan kita, semata-mata adalah rahmat anugerah Allah Ta'ala kita bisa berbuat seperti itu dulu.
lurus saja seperti itu. Nanti kalau sudah terbuka masalah ma'rifatnya, dia musahadahnya kada mesti harus sama dengan yang saya ucapkan atau yang saya yang upload di PT itu kada mesti sama nanti. Pian dapat sendiri nanti cara musahadah itu. Yang jelas musahadah dulu. Nah, sebelum musahadah itu pian harus mengerti dulu ilmunya. Kalau tidak mengerti ilmunya, bagaimana pian musahadah? Artinya yang dimusahadahkan, yang disaksikan itu harus mengerti dulu. Kalau pian misalnya musahadah di apal saja, iya apal siapa yang pian musahadahkan? Kalau sampean kada mengerti bahwasanya itu apal, kada kawa kita ini langsung aku musahadah Nur Muhammad aja. Mengertilah pian dulu masalah musahadah menyaksikan Nur Muhammad. Kayak apa pian memusahadahkan gubernur kalau kada tahu gubernurnya? Nah, seperti itu. Jadi sifatnya dulu diketahui. Oh ini. Oh seperti ini rupanya jalannya. Nah itu terbuka semuanya sudah. Nah, yang mana pian mau? Nah, jadi kayak apa hendak musahadah Nur Muhammad? Kalau kada mengerti dulu, belajar dulu dari awal, belajar dulu. Guru bagaimana caranya supaya dalam berzikir bersalawat dapat rasa guru? Ya diserahkan waktu kita berzikir. Kita itu kada bisa merasakan jauh apabila kita yang berzikir. Karena apabila kita yang berzikir, merasa kita yang bersalawat, itu pasti uyuh. Nah, di dalam kitab Darun Nafis itu kan disebutkan amun ikam jar Allah Ta'ala merasa ikam, yaitu kuserahkan dengan ikam, uyuhnya ikam tanggung sendiri. Nah itu kadang merasa lejat karena waktu kita berzikir itu kita merasa diri kita yang hebat. Nah itu banyak kita terhijabnya sehingga kita capek. Nah, tetapi kalau semuanya di waktu bersalawat kita rasakan bahwasanya kita bersalawat, berzikir ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menikmati zikir itu, menikmati dia yang berzikir, menikmati kenyataannya, dia yang berzikir, dia dengan kenyataannya lah yang berzikir. Kita ini asik di dalamnya, tenggelam di dalam zikir itu. Namanya kita menyaksikan. Itulah maknanya anta budaka annaka tarah fa illam tarah fa innahu yarak. Bila waktu kita berzikir seolah-olah kita menyaksikan yang dizikiri meliputi kita. Kalau kada kita merasakan diri kita ini semuanya rahmat anugerah daripada Allah Ta'ala, muraqabah namanya. Seperti itu. Jadi kita merasa lezat aja walaupun kada berzikir, lezat aja walaupun kita duduk, ya jadi zikir namanya. Kalau orang itu di dalam musyahadah, walaupun dia kada berzikir, tetap dihukum akan berzikir. Kenapa? Karena ingat dengan yang dizikiri. Intinya kita berzikir itu adalah hadirnya yang dizikiri. Jadi tatkala orang itu duduk, ingat bahwasanya dia ini bergerak digerakkan, kalau berdiam didiamkan, kalau berucap diucapkan, kalau melihat dilihatkan. Itu seluruh batang tubuhnya berarti jadi zikir sudah. Hadir sudah yang dizikiri. Dia menyaksikan, kadang merasa dia berzikir, tetapi dialah yang menyebut uzkuruni azkurukum, ya Allah Ta'ala. Bila ikam menyebut aku pun menyebut engkau. Nah disitulah makam musahadah. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut akan kita, maka kita hilang tuh di dalam sebutannya. Bila kita berzikir, ingat dengan yang dizikiri, maka hilanglah kita ketika kita berzikir. Yang dizikirilah yang nampak. Nah itu uzkuruni azkurukum, lenyap dia. Kalau Allah Ta'ala menyebutnya berarti kita kada ada lagi. Nah seperti itu. Bolehkah guru mursyid dua tetapi hakikatnya kada bisa? Kalau di awal jangan hendak macam-macam, hendak dua mursyid. Kenapa? Karena pian pasti be'etirat. Ba'itirat dengan guru itulah yang menyebabkan orang itu tidak akan wasil. Apa warid itu? Sudah tadi ulun jelaskan wana jalah, alhamdulillah guru. Apakah satu kali aja bertanya putra bungsu. Ya. Jadi kalau kita bertanya dengan orang itu terlalu sering itu kurang adab juga akhirnya. Ini apalagi dengan peguruan misalnya. Nah, sudah dijawab bertanya, itu kurang adab namanya. Kurang adab, bukan kita hendak disuruh adab dengan kita, tidak lah. Cuma secara ilmu kalau pian berguru dengan orang jangan 2-3 kali, ya lah, seperti itu. Warid itu surah Al-Baqarah. Guru apa yang maulah kada lawas berdiam di hadratullah, itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu,
Yang kedua adalah ikhtiar kita. Kita itu kada bisa tenggelam karena kita kada musahadah yang kuat di dalam di waktu kepanaan itu. Jadi kalau orang itu dalam keadaan panah terus saja berdiam, misalnya orang berkhalwat tuh, nah itu lama itu dia merasakan kelezatannya. Tapi kalau di luar kadang-kadang sebentar, apalagi ada orang nambah pandir atau melihat orang, itu buyar biasanya. Jadi tergantung kita musahadahnya, novel lah. Tergantung. Kalau pian tuh berada terus di rumah gubernur misalnya, kada keluar pian, maka lejat terus di rumah gubernur itu. Tetapi kalau pandangan pian sudah keluar, nah itu hilang dia kelejatannya. Mau tanya bos, perempuan sembahyang Jumatan misalnya, apakah dia sembahyang zuhur lagi? Kada, tetap aja sembahyang, karena perempuan itu boleh saja sebenarnya pada hukumnya sembahyang Jumat, dan tapi kada fardu ain dengan dia. Ngopi dulu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih semuanya. Terima kasih Wahyu. Apa kabar Wahyu? Masya Allah. Nah, lintasan firasat kayak apa? Lintasan firasat tergantung orang. Lintasan firasat itu bahasa orang itu adalah sir namanya. Sir. Nah, kalau lintasan firasatnya datang yang mendadak berarti itu benar sir. Dan lejat. Kalau dia tidak lejat berarti pemikiran kita. Seperti itu putra bungsu lah. Hingga ya kalau kita pikirkan dulu lalu lintasan timbul tuh kada, itu lain sir namanya. Itu adalah bahagian daripada pikiran kita. Bedanya itu aja, kalau dia lintasan firasat sir namanya, itu lejat dan datangnya mendadak tanpa dipikirkan, langsung menejam ke hati kita, langsung tajali, langsung merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Itu baru firasat yang sebenarnya. Namanya adalah geritik hati, ujar orang. Saya juga sering dengar kajian guru Bahakhid, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Muhammad Kafin Nandar. Waalaikumsalam. Izin ulun, Masya Allah, kada mengaji ini mujakara saja ulun, bukan masalah ilmu hakikat. Nah juga kalau orang fikih bertanya, ya ulun jelaskan fikih kalau bisa. Kalau hanya bertanya ini kan kebanyakannya bertanyanya masalah ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Jadi kita menjawabnya sesuai dengan apa yang diberikan dengan kita. Seperti itu aja. Jadi kada belajar apa enggak. Kalau belajar bertanya fikih ya kita jawabkan fikih. Seumpamanya kada bawarid sudah salat, apa hukumnya guru? Kada apa-apa, kada bawirid, kada apa-apa, wirid lah, kada bawirid, kada apa-apa, sah, salah sembahyangnya sah aja. Cuma ada ungkapan ulama, laulal wari, apa namanya, man kana laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang kada bawiritan itu sama dengan warik ya. Ya wiritan itu kada mesti nong wiritan yang panjang dah. Kita mengucap Allah ayat kursi atau subhanallah itu wirid sudah. Membedakan bisikan yang memang minallah dan bisikan dari nafsu. Itu misalnya kalau nafsu ya dipikirkan tadi. Kalau minallah pasti membawa kepada kebaikan, namanya ilham. Makanya di dalam kitab Ihya itu disebutkan bahwasanya ilham itu kada akan membawa kepada kemaksiatan dan menyalahi daripada hukum syariat. Itu ilham. Lain daripada itu bisa hayalan, bisa pikiran, bisa nafsu, macam-macam seperti itu. Misalnya guru zikir latifah itu kayak apa caranya? Zikir latifah itu artinya yang lembut, bisa orang itu musahadah, bisa Allah dengan cara merasa makannya langsung Allah, berzikirnya dengan cara musahadah. Karena apabila dia berzikir misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak merasakan kelembutan, ganti Allah, 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 cepat tidak bisa, pelan tidak bisa, pelani lagi Allah. Itu latifah namanya. Zikir yang kita ucapkan itu benar-benar meresap dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita, dari luar sampai ke dalam. Walaupun kalimatnya sama aja, la ilaha illallah, tetapi waktu kita mengucapkan itu kita lenyap di dalam latifahnya, di dalam maha pengetahuannya. Latifah itu kan hanya mengetahui Allah Ta'ala yang kecil-kecil, yang halus-halus. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, perasaan kita tenggelam di dalam hadrahnya. Itu latifah namanya juga. Kalau orang itu bergerak misalnya, tetapi dia merasakan geraknya ini tenggelam di dalam geraknya, itu namanya zikir latifah juga. Jadi zikir latifah misalnya Allah, Allah, tidak mesti.
Kalau pian sudah sampai di makamnya itu kada mesti Allah ilaha illallah, kada mesti nah, setiap sesuatu yang pian gerakan yang itu menenggelamkan di dalam latifnya Allah Ta'ala, di dalam kelembutannya Allah Ta'ala, di dalam rahman rahimnya Allah Ta'ala, sehingga kita merasa lembut ketika mengucapkan itu, tenggelam kita di dalam kelembutannya. Misalnya la ilaha illallah, tenggelam kita di dalam kelembutannya. Allah, seluruh tubuh kita ini tenggelam di dalam kalimat Allah, itu latifah namanya. Zikir latifah. Ulun guru zikir latifah itu kata orang di dalam hati. Biar di dalam hati pian mengucapkan ya latif tetapi pian merasa ada, itu bukan zikir latifah namanya. Zikir latifah itu kita benar-benar merasakan kelembutan, kemahatauan Allah Ta'ala yang meliputi akan kita. Itu baru pian zikir latifah yang sebenarnya. Tidak bersuara bisa, berhuruf bisa, tidak berhuruf bisa, berdiam bisa, bergerak bisa. Ada mesti zikir latifah itu. Tergantung riyadhah seseorang dan mujahadahnya ketika dia mengucapkan, ketika dia menggerakkan, ketika dia melihat, ketika dia mendengar. Walhasil zikir latifah itu sebenarnya ada potensinya seluruh batang tubuh kita. Batang tubuh kita, bergerak kita, mendengar kita, melihat kita, semuanya itu adalah zikir latifah. Kalau zikirnya di jad, berarti tenggelamkan jadnya di dalam latifatullah, di dalam kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latifah itu kan ya'lamu, mengetahui yang halus-halus, yang khafi, yang tersembunyi. Jadi yang tersembunyi di dalam hati kita ada akuan, hilangkan, tenggelamkan itu di dalam latifahnya, di dalam kelembutan, di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Bahasa kita tuh di dalam sifatnya Allah Ta'ala. Nah itu saja, karena ilmu itu basar sama itu adalah sifatnya Allah Ta'ala. Tenggelamkan kita kada mempunyai itu, yang ada itu cuma yang sifatnya Allah Ta'ala yang meliputi kita. Nah itu tenggelam di dalam latifahnya namanya. Kita itu di dalam kelembutan rahman rahimnya. Nah itu kita merasa kita mengucap Allah, la ilaha illallah, bergerak kita, berdiam kita. Jadi kalau orang mengatakan latifah itu harus zikirnya ini, tidak dia mesti. Kalau kita lah, karena orang mencapai latifah itu kadang mesti harus nang zikir, Anda mesti bisa dia berdiam aja. Tapi dia tenggelam di dalam tarikan napasnya, tenggelam di dalam latifnya ya Allah, latifnya Allah. Itulah. Jar guru ulun ma'rifat paling tinggi itu menjaga makanan yang halal. Ya lah guru. Orang hendak mencapai ma'rifat itu pertama adalah zahirnya dijaga. Namanya maksiat zahir. Yang kedua maksiat batin. Maksiat zahir termasuk menjaga makanan yang halal, menjaga mata, menjaga telinga. Maksiat batin menghilangkan sifat hasad, iri, dengki, macam-macam. Baru habis itu naik makamnya kepada makam musyahadah namanya. Jadi bujur aja menjaga makanan yang halal dulu. Dengan makanan yang halal itu orang akan dibawa dengan makanan halal itu kepada perbuatan taat. Setiap orang yang makanannya halal pasti membawa kepada perbuatan taat. Seperti itu. Masya Allah. Bagaimana cara mengganti puasa yang tertinggal beberapa tahun lalu? Ganti jadi qadha. Niatnya di malam hari, niatnya mengqadha puasa. Sengaja aku mengqadha puasa fardu karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Berniatnya di malam hari, jangan di siang hari. Kalau mengqadha puasa. Jadi kalau orang mengqadha itu niatnya harus di malam hari. Begitu juga orang yang puasanya najar, karena hukumnya wajib hukumnya. Jadi wajib berniat di malam hari. Alhamdulillah. Guru amun kita tengah berjalan lalu ingat lawan Allah Ta'ala terasa nyaman, apakah itu bisa dikatakan warid? Tergantung pian. Kayaknya kalau nyaman asyik berarti makam syahadah diberikan Allah Ta'ala, karena bekas kita tadi senantiasa asalnya berzikir, musyahadah. Lalu di dalam kita berjalan itu diberikan keasikan. Itu diberikan namanya makam tajrid batin dulu. Makam terasa menyaksikan, merasa nyaman dulu, belum wasil lagi. Nah itu waridnya yang mendatang tuh berartinya lezatnya berarti. Rasa nyaman, apakah itu bisa dikatakan warid? Iya, itu bagian daripada warid, nyaman, rasa hadir namanya. Bekasi hadir, alhamdulillah. Cembaga. Lamas pang dalam Muhammad boleh lah, boleh aja, ada apa-apa. Ulun kada bisa menyalahkan lamas, asal tahu aja ilmunya, ada asal tahu di waktu lamas itu. Kayak apa orang lamas dan kada lamasnya.
Hakikat zat dipisipatilah. Apa itu maksudnya itu? Alhamdulillah. Guru, gimana zikir yang berhuruf? Nah, tidak berzikir yang bersuara. Ya berdiam berarti. Zikir itu ada namanya zikir jahar, ada namanya zikir sir. Zikir sir itu ada yang berhuruf tetapi tidak diucapkan. Kalau diucapkan namanya zikir jahar namanya. Zikir jahar namanya. Kalau diucapkan di dalam hati namanya zikir sir. Zikir sir itu terbagi dua. Ada yang berhuruf tadi, ada yang tidak berhuruf. Yang kada berhuruf, kada bersuara apa? Musyahadah namanya. Musyahadah murakabah. Merasakan bahwasanya semuanya ini adalah perbuatan Allah Ta'ala. Semuanya ini adalah kenyataan sifat dan afal Allah Ta'ala. Biarnya bergerak ya, biarnya memandang ya, biarnya apa aja yang dikerjakannya, merasakan semua itu bukan perbuatannya, dalam artian pandangan hakikat bahwasanya timbul perbuatan itu karena adanya sifat Allah Ta'ala yang meliputi akan dia. Tenang, zikir kada berhuruf, kada bersuara. Batang tubuhnya menjadi zikir, pandangan tubuhnya, pandangannya menjadi zikir, telinganya, pendengarannya menjadi zikir, semuanya geraknya menjadi zikir. Kenapa? Karena dia ingat bahwasanya semuanya itu kada maujud, yang maujud cuma sifatnya dan apalnya saja. Itu zikir kada berhuruf, kada bersuara. Biar semalaman dia duduk berzikir, jurang kada berzikir sidin itu. Padahal sidin berzikir dengan pandangannya, pendengarannya, geraknya, diamnya, oh semuanya, rasanya itu jadi zikir. Kenapa? Karena tajalinya yang dizikiri tadi. Ingatnya kepada yang dizikiri tadi. Warid itu kalau di dalam ilmu tauhid, di dalam ilmu hakikat, warid itu laduni, irsyad. Nah, tetapi kalau warid sudah sampai ke makam wasil namanya sir. Nah, jadi sebelum wasil itu dinamakan ilham, dinamakan warid. Sama aja sebenarnya dari Allah Ta'ala. Cuma beda nanti kalau sudah di makam wasil, warid itu adalah sir namanya, rahasia Allah Ta'ala yang dibukakan. Tetapi kalau sebelum dia wasil, warid itu adalah irsad, petunjuk untuk mencapai wasil. Paham Bian? Nah, itu bedanya itu di situ. Warid itu kalau dia di makam musyahadah adalah kunci untuk terbukanya ma'rifat. Sedangkan warid itu apabila sudah terbuka ma'rifat, warid itu adalah pembuka daripada warid yang lain, yaitu sir namanya. Nah, itulah pian harus paham dulu itu. Jadi kalau kita beramaliyah tuh pian lah beramaliyah namanya salikin namanya. Nah, itu nanti datang warid daripada Allah Ta'ala. Bisa suruhnya pian ada sembahyang, ya sembahyang pian. Hendak membaca salawat, membaca salawat dia pian. Tinggalkan wiridan pian. Nah, seperti itu. Ada juga bisanya ingat dosa aja, menangis dia pian. Diingat dosa itu warid yang datang. Dia mendadak datangnya. Datangnya itu ingat aku takutan mati ya. Nah, itu termasuk bagian warid. Ingat akan mati itu pian terjali itu nanti siapa yang hidup sebenarnya. Nah, itu baru pian wasil. Warid itu kalau di tahap musyahadah namanya irsyad, pembuka daripada futuhat. Nah, setelah terbuka futuhat baru datang warid yang kedua, yaitu namanya adalah sir namanya. Tapi orang biasanya jarang sampai ke sir, kecuali orang tenggelam di dalam futuhat tadi, dalam ma'rifat tadi dulu, tenggelam di situ dia, baru terbuka sir. Jadi sir itu lama juga baru terbukanya. Kadang kita tuh terbukanya sampai kepada fana aja, kepada panah aja, habis itu ndak lagi, ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti besok dapat lagi biasanya, atau minggu depan dapat lagi kata berwiritan, atau tahun depan bisa lagi dapat. Bisa juga setiap hari kalau orang berkhalwat itu dapat sampai terbuka futuhat, dapat sir. Kadang sampai terbuka futuhatnya saja merasakan dia tubadil namanya, berganti sifatnya, berganti afalnya dengan afal Allah Ta'ala. Tapi terbukalah sirnya, bisa jadi belum terbuka. Nah, jadi sir itu lagi anugerah. Jadi kalau kita mencapai ma'rifat, itu mencapai futuhat, itu sudah kenal kita dengan Allah Ta'ala. Bujur-bujur ma'rifat, sudah sebenar-benarnya ma'rifat. Nah, kalau dibukakan sir berarti bertambah kema'rifatan kita. Dibukakan lagi sir, bertambah lagi kema'rifatan kita. Makanya tingkat kema'rifatan seseorang itu berbeda tergantung sir yang diberikan oleh Allah Ta'ala terbukanya. Jadi kalau orang mencapai ma'rifat, iya sama semuanya walaupun berbeda rasanya. Tetapi kalau orang yang sudah dibukakan sir, berarti itu termasuk daripada orang yang mendapatkan rahasia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faidul ilahiyah, faidul rabbaniyah. Ya, inilah tingkatan makam aulia illah. Nanti itu.
Kalau dia dijadikan aulia ya jadi wali biasanya tuh, karena sudah banyak mengandung rahasia, mengandung kemakrifat. Kalau bahasanya tuh bukan mengandung lah, semakin tambah kenal daripada orang yang biasa. Nah, karena tingkatan kemakrifatan seorang tuh berbeda-beda nanti, tergantung sir yang diberikan Allah Ta'ala. Kalau makrifat boleh jadi seseorang semuanya bisa mencapai makrifat, tapi tidak semua orang dibukakan sir, dan tidak semua orang juga dibukakan asrar, rahasia daripada rahasia. Jadi sir itu adalah rahasia untuk membuka rahasia yang lain, karena sifat Allah Ta'ala ini tidak ada habisnya. 10 kali kita terbuka pintu makrifat sehari, maka 10 kali kita misalnya dibukakan sir, maka sirnya itu berbeda. Nah, itu harus dibukakan lagi asrar, rahasia daripada rahasianya, itu berbeda lagi. Bahasa kita tuh kalau kita kenal dengan orang, ini menyebutkan namanya, habis menyebutkan namanya menyebutkan keadaan dirinya, terus menyebutkan keadaan dirinya, itu bertambah ma'rifat namanya. Nah, bertambah ma'rifat itulah namanya sir namanya. Malam yadri lam ya'juk, enggak usah kita bicarakan itu. Enggak usah. Kalau sampai ke situ kan kita sudah tahu, walaupun ulun tidak menceritakan, orang yang sudah terbuka sir itu sudah paham. Ma'rifat itu bukan sampai kepada terbuka ma'rifat saja, tetapi terbuka sir. Terbuka lagi sir itu baru 1 kali sir. Tapi kalau dia disebutkan asrar, nah itu berarti orang itu sudah makamnya tinggi. Karena apa? Terbukanya beberapa sir dengan dia, berarti sudah banyak mendapatkan terbukanya kemakrifatan dengan dia, pengenalan dia terhadap Allah Ta'ala. Sudah banyak yang diberikannya itu faidul ilahiyah, rahasia daripada Allah Ta'ala itu sudah banyak. Baterai ulun lombet tinggi. Izin guru, apakah dunia ini memang banyak masalah? Namanya gin darul imtihan, namun kada darul ujian, tempat ujian kada banyak masalahnya. Terkecuali hatinya yang memandang ini bukan ujian, maka dia kada mendapatkan ujian. Yaitu orang yang sudah mencapai wasilah itu, dia tidak melihat ujian dunia ini. Semuanya ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senyum. Kenapa? Karena melihat daripada dunia ini kenyataan daripada sifat yang sempurna. Jadi bagi orang yang sudah mencapai ma'rifat kadada ini kada sempurna. Jadi bagi orang itu sudah surga dunianya. Di dunia ini sudah bertemu terus dengan Allah Ta'ala, bukan bertemu dengan makhluknya. Tapi dia senantiasa di dalam makhluknya ini, di dalam dunia ini dia itu melihat keelokannya terus. Jadi orang yang sudah mencapai ma'rifat itu kada maunya sakit hati, laumul busra fid dunya wal akhirah. Kenapa? Karena hatinya tenang sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi jannati. Ujar Allah Ta'ala, ikan masuk je ke dalam surgaku. Di dunia yaitu ma'rifat terhadap Allah Ta'ala. Jadi punya banyak ujian ini kaptenlah, karena kita memang memandangnya itu bukan yang kita pandang itu kesempurnaan sifatnya. Karena kita bermakam di makam syariat, masih di makam asbab namanya. Kita itu pandangan kita tuh cukup dengan jahir, bukan batin. Seandainya orang itu bisa musahadah terus di pandangan batin, maka hatinya akan tenang, dirinya akan tenang. Maka dia kadang memandang musibah. Semuanya ini adalah kesempurnaan sifat dan asmanya Allah Ta'ala saja. Nah, seperti itu. Tapi ya itu kan tergantung orangnya masing-masing. Makanya orang yang sampai situ adalah yang orang yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala terbukanya pintu ma'rifat, sehingga dia kenal bahwasanya seluruh yang ada di alam ini ternyata itu diliputi oleh kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Jadi dia kadang memandang inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Semua nampian jabiakan ini kada rahmat dia. Itulah. Mas sampai ke situ pian senyum teruslah. Hati kadada anda disambat orang, dihina orang kalah, diapai orang kah. Santai aja, nya kadada aja. Dirinya kadada juga. Ya, jadi kada merasa aja, nya asik dengan yang punya diri aja. Wajib dikada ka guru. Masa lalu yang dulu meninggalkan sembahyang wajib dikada hukumnya. Mengkadanya kapan? Terserah, mau siang, mau malam, ada waktu dikada sembahyangnya. Hati yang gelisah dan kacau banyak berzikir. Allah Ta'ala menjanjikan sudah di Quran itu, alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bi dzikrillah. Allah Ta'ala bi dzikrillah tatma'inul qulub. Dengan mengingat Allah Ta'ala itulah hati kita bisa tenang.
Waalaikumsalam Al-Baiti. Assalamualaikum salam guru tentang Nur Muhammad itu simak di anunya aja, di pitinya aja. Guru Ustadz, waalaikumsalam rahmah. Mau bertanya, yang mencukupi 100 itu mohon penjelasannya. Mencukupi 100 itu pilihan betamujatnya. Ini nama Allah Ta'ala itu kada 100, kada lebih daripada 100. Jadi mencukupinya apa aja. Bila pian sudah sampai ke makam wasil itu cukup ke 100. Kenapa? Misalnya ulun ini mencontohkan inilah nama daripada ini, nah asma nih, botol, kaleng, plastik, macam-macam namanya nih. Nah ketika namanya itu disebutakan, semuanya kurang lagi satu aja. Apa yang kurang? Yaitu ketika kita bertemu dengan zatnya, maka itu sudah lengkap lah. Karena semua asma dan sifat itu ada di zat seberataan. Jadi kayak apa guru? Pian anak mengetahui kesempurnaan Allah Ta'ala yang 100 itu, jalanilah jalan salikin sampai pian mencapai wasil ilallah. Kalau pian sudah sampai wasil, kada bertanya lagi pian nang kayak apa gubernur itu, nah nang kayak apa sidin itu, mun bertamu orangnya kada perlu lagi pian menyebutkan sifatnya. Kenapa? Karena zatnya nampak di zat itulah sempurna sifat, sempurna apal. Jadi yang ke 100 yang mana? Ya jalani supaya pian sampai wasil kepada Allah Ta'ala. Jangan pian mengatakan yang ke 100 itu ya diri kita ini. Oh salah, jangan ya, salah itu. Yang ke 100 itu ada. Yang ke 100 itu kalau bang pian menyebut nama Allah Ta'ala itu 99 sampai as-sabur. Yang 100 mana? Ya diri kamu tuh jurang. Diri yang mana dulu? Diri ketika diri itu tenggelam di dalam zatnya, di dalam sifatnya, di dalam apalnya, maka disitulah sempurna pian melihat zatnya, sempurna lah pian melihat kamal jamalnya. Kamal sempurna artinya sifatnya, jamal keelokan daripada sifat-sifat yang meliputi zat, itulah yang sempurna. Yang 100 tadi itu kayak apa itu caranya? Ya berguru ngarannya, melalui jalan sampai kita itu mencapai wasil ilallah. Mudah-mudahan kita seberatan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbukanya pintu ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini kita dulu, minta maaf, minta reda, kayak sejam ulun ini. Yang kada terbaca kena bahasa kita bacakan. Yang kada apa namanya, kada terbacakan komennya, minta maaf, minta reda dulu, nanti kita sambung. Ada kawalawas-lawas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak gawian lagi. Masya Allah. Terima kasih Ibnu Ma'ruf. Masya Allah, tabarakallah. Semuanya yang hadir insya Allah diberikan Allah Ta'ala kemudahan untuk mencapai ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahiran wa batinan. Jadi ma'rifat itu ada zahir kah, ada batin kah? Semuanya nampak pada zahir dan nampak pada batin. Namanya meliputi, namanya ma'rifat itu. Ma'rifat itu bukan di dalam, bukan di luar, tetapi dia meliputi. Meliputi itu artinya bukan di luar yang diliputinya, tetapi setiap inci, setiap mili daripada batang tubuh kita ini diliputi. Namanya lenyap kita itu. Kalau ma'rifat itu bukan berarti diliputi lalu kita di dalamnya, enggak. Itu istilah pengajian, di istilah bicaraan. Tetapi kalau sampean sudah merasakan namanya diliputi itu, zahiran wa batinan la maujuda ilallah. Kada maujud kecuali kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna diliputi itu. Tidak ada yang nampak selain daripada kebesaran Allah Ta'ala. Fa innama tuwallu fasama wajhulah. Dimanapun kita memalingkan, menggerakkan, mendengarkan, merasakan, semuanya tuh nampak. Siapa? Jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Itulah namanya orang itu diliputi, namanya tenggelam dia di dalam kesempurnaan sifat, kesempurnaan zat, kesempurnaan afal, kesempurnaan asma. Karena semua sifat, semua afal, semua asma itu adalah wahdaniyat, haknya Allah Ta'ala. Wahdatus suhud, satu-satunya zat yang sempurna, satu-satunya zat yang elok, yaitu Allahu Rabbuna wa Rabbukum wallahu muhitun ala kulli syai'in